Biografi Koprulu Mehmet Pasha. Koprulu dilahirkan di Senja Berat, Albania. Ia dari orang tua Albania. Koprulu lahir pada tahun 1575. Ia kemudian menjadi Wajar Agung pada tanggal 15 September 1656 hingga 31 Oktober 1661. Namun sebelum menjabat sebagai Wajar Agung, kita akan melihat jabatan pertamanya. Pada tahun 1644, ia akhirnya naik pangkat menjadi Pasha dan diangkat menjadi Beylerbey, yaitu gubernur provinsi di Eyalet Tebrijan. Kenaikan pangkat Mehmet Pasha yang cepat difasilitasi oleh partisipasinya dalam jaringan patronase dengan warga Albania lainnya dalam pemerintahan Ottoman. Pelindung utamanya adalah Wajar Agung Albania, yaitu Kemenkes Kara Mustafa Pasha, yang memastikan pengangkatan Koprulu Mehmet Pasha sebagai Merahor. Kemudian pada tahun 1647 memerintah di Provinsi Egri. Lalu pada tahun 1648 Koprulu memerintah di Karaman. Pada tahun 1650 Koprulu memerintah di Anatolia. Setelah itu pada tahun 1652 Koprulu menjabat sebagai Wajar Divan selama 1 minggu. Akhirnya diberhentikan karena perebutan kekuasaan yang terus-menerus di dalam istana. 1656, situasi politik di Kekaisaran Ottoman menjadi kritis, di mana ada perang di Kreta melawan Venesia yang masih terus berlangsung. Angkatan Laut Ottoman di bawah Kapudan Pasha atau Laksamana Agung Kenan Pasha pada bulan Mei 1656. Ia dikalahkan oleh Angkatan Laut Venesia dan Malta di pertempuran Dardaneles. Karena hal itu, Angkatan Laut Venesia melanjutkan blokade Selat Çanakkale yang memotong pasukan Ottoman di Kreta dari Konstantinopel atau ibu kota negara. Ada rencana politik untuk menggulingkan Sultan Mehmet IV yang berkuasa yang dipimpin oleh Wazir Penting termasuk Mufti Agung atau Syekh al-Islam Hojajade Mesut Effendi. Rencana ini kemudian ditemukan dan para komplotan dieksekusi atau diasingkan. Valide Turhan Sultan kemudian melakukan konsultasi, dan kandidat yang paling ia sukai untuk menjadi jabatan Wajar Agung, dia adalah Koprulu Mehmet Pasha, yang tua dan pensiun tetapi berpengalaman. Akhirnya, Koprulu pun dipanggil ke Istanbul. Ia pun menerima jabatan Wajar Agung pada tanggal 14 September 1656. Artinya, ia sudah berusia cukup tua, yaitu 81 tahun, sebagai pengangkatan Wajar Agungnya. Koprulu kemudian berbicara kepada Valide Turhan Sultan tentang pengangkatannya sebagai Wajar Agung dan menyampaikan persyaratannya. Jadi persyaratannya itu adalah, ia akan diberi kekuasaan luar biasa dan pemerintahan politik tanpa campur tangan, bahkan dari otoritas tertinggi yaitu Sultan Mehmet IV. Jadi pada masa pemerintahan Sultan Mehmet IV ini, berlakulah namanya era Koprulu. Era Koprulu ini berlangsung sekitar tahun 1656 hingga 1703. Jadi era Koprulu ini adalah periode ketika politik Kekaisaran Ottoman yang akan didominasi oleh serangkaian Wajar Agung dari keluarga Koprulu. Era Koprulu ini terkadang didefinisikan secara lebih sempit sebagai periode dari tahun 1656 hingga 1683. Karena pada tahun-tahun tersebut, para anggota keluarga Koprulu akan memegang jabatan Wajar Agung tanpa henti. Sementara, pada sisa periode tersebut, mereka hanya menduduki jabatan tersebut secara sporadis. Jadi singkatnya, kalau Koprulu meninggal, anaknya langsung menjadi Wajar Agung. Keluarga Koprulu pada umumnya adalah administrator yang terampil dan dianggap berjasa dalam menghidupkan kembali kejayaan kekaisaran setelah periode kekalahan militer dan ketidakstabilan ekonomi. Banyak reformasi yang dilakukan di bawah pemerintahan mereka, yang memungkinkan kekaisaran untuk menyelesaikan krisis anggaran dan mengakhiri konflik antara faksi di kekaisaran. Perjanjian ini pun disetujui oleh Valide Turhan Sultan dan mendukung Koprulu. Oleh karena itu, para sejarawan menganggap Koprulu dan Turhan Sultan sebagai pilar utama negara Ottoman, bukan Sultan itu sendiri. Untuk mencegah Valide Sultan atau orang lain dari harem dalam menjalankan kekuasaan dan urusannya, Koprulu mengusulkan untuk mengukuhkan dan mendeklarasikan kedewasaan sang Sultan. Sebagai Wajar Agung Sultan, tugas pertamanya adalah menasihati Sultan Mehmet IV untuk menjalani kehidupan berburu dan berpergian di sekitar Balkan dan tinggal di ibu kota lama di Edirne.
Sehingga dengan demikian, Koprulu bisa menghentikan Sultan Mehmed IV untuk terlibat langsung dalam politik dan dalam pengelolaan negara. Dan memang Sultan Mehmed IV memberikan Koprulu kewenangan penuh atas kehidupan dan harta benda pemerintah dan juga rakyat Ottoman. Juga meyakinkan bahwa siapapun yang menentangnya dengan tujuan apapun dapat dieksekusi karena tidak mematuhi perintah tersebut. Pencapaian Koprulu atas Ottoman. Pada tanggal 4 Januari 1657, pasukan kavaleri rumah tangga Sipahi di Konstantinopel memulai pemberontakan, dan ini ditumpas dengan kejam oleh Koprulu Mehmed Pasha dengan bantuan Janisari. Patria Ortodoks Yunani Konstantinopel terbukti melakukan hubungan pengkhianatan dengan musuh-musuh negara Ottoman, dan Koprulu Mehmed Pasha menyetujui eksekusinya. 19 Juli 1657, Koprulu memenangkan ekspedisi militer melawan blokade Venesia di Selat Dardaneles, di mana Angkatan Laut Ottoman berhasil melawan Venesia dalam pertempuran di Dardaneles. Tentu saja, hal ini memungkinkan Ottoman untuk merebut kembali beberapa pulau di Aegea, termasuk Boskada dan Limni pada tanggal 15 November. Kemudian membuka rute pasokan laut bagi tentara Ottoman yang masih melakukan pengepungan di Kreta. Tahun 1658, perang dengan Koprulu melancarkan kampanye yang sukses di Transilvania. Pada tanggal 1 Agustus 1660, Koprulu juga mencaplok Yanova atau Jena. Pada tanggal 27 Agustus, dengan mencaplok lebih banyak wilayah di Hongaria, Koprulu bermaksud untuk secara langsung mengancam ibu kota Austria di Wina. Ibu kota Austria. Pemberontakan Abasa Hasan Pasha. Kampanye Koprulu Mehmed Pasha melawan Transilvania terhenti oleh pemberontakan besar-besaran yang dilakukan oleh beberapa gubernur provinsi di timur di bawah pimpinan Abasa Hasan Pasha yang saat itu menjabat sebagai gubernur Aleppo. Para pemberontak menentang pembersihan militer yang dilakukan oleh Koprulu Mehmed Pasha dan menuntut agar ia dibunuh. Akan tetapi, Sultan Mehmed IV tetap teguh dalam mendukung Koprulu dan mengirim pasukan untuk melawan para pemberontak di bawah komando Murtaza Pasha yang saat itu menjaga perbatasan Safavid. Meskipun telah mengumpulkan pasukan sebanyak 30 orang dan mengalahkan Murtaza Pasha dalam pertempuran, musim dingin yang keras dan moral yang menurun akhirnya memaksa para pemberontak untuk menyerah. Pemberontakan Abasa Hasan akhirnya berakhir pada bulan Februari 1659. Dengan pembunuhan semua komandan pemberontakan di Aleppo, meskipun ada janji bahwa mereka akan dibiarkan hidup. Nah, kenapa bisa adanya pemberontakan? Kebangkitan Koprulu pada bulan September 1656 sebagai Wajar Agung yang memiliki reformasi untuk mematahkan blokade Venesia untuk memulihkan otoritas Transilvania yang memberontak. Reformasi itu pun berhasil. Namun, keuntungan ini datang dengan harga yang mahal dalam bentuk nyawa. Karena Wajar Agung melakukan banyak pembantaian terhadap tentara dan perwira yang dianggapnya tidak setia. Hal itu pun dianggap tidak adil oleh banyak pihak. Pembersihan yang dilakukan oleh Koprulu untuk para pemberontak memicu pemberontakan besar. Sehingga pada tahun 1658, pemberontakan pun dipimpin oleh Abasa Hasan Pasha. Setelah penindasan pemberontakan ini, keluarga Koprulu tetap tidak tertandingi secara politik. Juli 1660, adanya kebakaran di Ayas Makapi. Pada bulan Juli 1660, terjadi kebakaran besar di Istanbul atau kebakaran Ayas Makapi yang mengakibatkan kerusakan besar pada bangunan yang kemudian menyebabkan kelangkaan makanan dan juga wabah penyakit. Koprulu Mehmed Pasha secara pribadi terlibat dalam urusan pembangunan kembali. Kejujuran dan integritas Koprulu Mehmed Pasha dalam menjalankan urusan negara ditunjukkan dalam tugas ini. Pemukiman Yahudi yang terbakar akibat kebakaran Ayas Makapi diputuskan untuk dibeli secara paksa oleh negara. Keluarga dari Koprulu. Ketika bertugas di Kopru Anatolia, Koprulu pun menikahi Aisyah Hatun atau Hanim, putri dari Yusuf Aga, seorang bangsawan yang berasal dari Kayacik, sebuah desa di Hafsa di Amasya. Yusuf Aga adalah seorang voivoda atau petani pajak yang membangun sebuah jembatan di Kadegra yang kemudian menjadi Kopru.
yang kemudian menjadi asal nama keluarga Mehmet yang awalnya bertugas di sana, dan di sana ia menjadi Sanjak Bey. Koprulu dan Aisyah Hatun pun mereka akhirnya memiliki sejumlah anak, di antaranya pertama, Koprulu Jade Fajil Ahmed Pasha. Kedua, Koprulu Jade Fajil Mustafa Pasha, ayah dari Koprulu Jade Damat Numan Pasha. Koprulu Jade Abdullah Pasha. Lalu memiliki dua putri, di mana putrinya menikah dengan Abasa Syafus Pasha dan Kara Mustafa Pasha. Koprulu meninggal pada tanggal 31 Oktober 1661 di usianya yang sudah 85 atau 86 tahun. Ia meninggal karena usia tua atau penyakit, jadi ia tidak dibunuh. Singkatnya, Koprulu Mehmet Pasha adalah pendiri dinasti politik Koprulu dari Kekaisaran Utsmaniyah, sebuah keluarga wazir, pejuang, dan negarawan yang mendominasi pemerintahan Kekaisaran Utsmaniyah selama paruh terakhir abad ke-17. Sebuah era yang dikenal sebagai era Koprulu. Ia membantu membangun kembali kekuatan kekaisaran dengan membasmi korupsi dan mengatur ulang tentara Utsmaniyah. Saat memperkenalkan perubahan ini, Koprulu juga memperluas batas wilayah kekaisaran, mengalahkan bangsa Kosak, bangsa Hungaria, dan yang paling mengesankan, bangsa Venesia. Efektivitas Koprulu sebanding dengan reputasinya. Jadi, itulah sedikit banyak biografi dari Koprulu yang sudah berjasa untuk negara Ottoman.